Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang bab jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun-rukun jual beli. Ada penjual, pembeli, ini namanya pelaku akad. Kemudian ada barang atau uang. Kemudian ada lafaz akad. Ada lafaznya yang menunjukkan perpindahan kepemilikan. Baru hari Jumat petang kita bahas. Jadi beberapa hari kemudian ambo bawa anak jalan-jalan. Nah, di tempat jalan-jalan gue pak datang orang menggalih. Dia giahnya saja barang gue ke anak. Ah, tu anak dia giah barang. Dia biaknya. Tuh kecil orang menggalih kan. Pak, bayi ya pak. Nah, kan sebenarnya kita katakan kemarin syarat orang yang melakukan akad jual beli itu apa? Rasyid, bukan sekedar mumayyiz ya, tapi ya sudah jalan akal pikiran. Anak ketik mah taunya dia dia barang tentunya menerima. Nah, itu kalau bahasa sekarang namanya scam. Ya, kalau kita jangan lakukan. Tidak boleh. Kita jangan lakukan. Mau jual sesuatu kepada anak-anak, maka tanya ke paknya dulu. Pak, anak apa? Ke paknya ingin main deko, boleh ya pak? Nah, gitu. Jadi akad dilakukan bukan dengan anak, tapi dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya. Nah, jadi itu ya dari sisi adab kena, dari sisi hukum juga kena. Ya, dari sisi adab kena, dari sisi hukum juga kena. Nah, kita lanjut membahas syarat selanjutnya. Jadi selain penjual dan pembeli, kita juga akan membahas syarat barang. Tidak semua barang itu boleh dijual belikan. Ya. Tapi karena ini banyak dalam Minhajul Talibin itu syarat barang atau uang yang boleh diperjualbelikan itu ada 5 dan memang akan melahirkan hukum yang banyak. Nanti banyak muncul masalah-masalah lain. Nah, kita bahas ini dulu, lafaz akad. Lafaz akad. Nah, manusia ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisikal ya, fisik, berjisim, materi. Kita tidak mampu membaca isi hati orang. Siapa yang tahu isi hati orang? Entah apa yang dipikirkan sekarang, tidak tahu kita. Sedangkan dalam jual beli yang dijadikan standar adalah taradin. Apa kata Allah? Innamal bai'u an taradin. Jual beli itu harus atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Nah, rela itu urusan hati atau urusan zahir? Hati. Nah, siapa bisa membaca isi hati orang di situ? Nah, dong, karena kita tidak mampu membaca isi hati orang, maka isi hati kita di mana kita rela terjadi akad jual beli itu mesti dilafazkan. Mesti dilafazkan. Tidak bisa celiak orang. Nah, itu jual beli narkoba. Narkoba, kan yang menyuduh-nyuduh enggak barang. Oh, itu yo narkoba. Tapi kalau jual beli terhormat enggak. Ya.
Dan lafaz akad tidak harus dulu bentuk akad nikah deh Bapak Ibu ya. Lafaz akad jual beli tidak harus akad nikah. Yang penting menunjukkan bahwasanya masing-masing penjual dan pembeli itu sama-sama rela. Itu namanya apa? Taradin. Itu akad. Itu namanya sirat. Kalau dalam tadi rasanya Ustaz suruh jarak-jarak enggak? Kok rapi-rapi oh ya. Kacau. Kok tentara kalau tentara menerima lah disuruh memerisokan jauh. Aja deh. Bisa sekali. Mesti terus jarak lah saya kira-kira tangan tidak bisa mengaca telinga kawan. Coba kaca telinga kawan. Nah, sekarang kita bahas syarat-syarat akad jual beli itu apa saja. Ya, karena tujuan akad adalah menunjukkan kerelaan, berarti sekiranya ada hal-hal yang menunjukkan bahwa penjual ataupun pembeli ini tidak rela, berarti akadnya jadi tidak sah. Apa tuh? Yang pertama, alla yatulal faslu bainal ijab wal qabul. Antara ijab dan qabul itu tidak ada jeda yang panjang. Tak lama orang yang Pak, ambo bali mangga ko dua 10.000 ya. Tanda apa tuh? Hah? Tanda tidak sesuai. Itu mungkin yang nyelam. Ya, sedangkan jual beli itu harus apa? Antara din rela sama rela. Ya, apa saja nak beli itu. Ya, kalau memang ada diam lemu, apalagi nanti jawabannya sarkas, tidak sah. Ya. Nah, jadi dan diam lemu. Kalau niangnya, Pak, mangga ambo beli sekilo 10.000 ya. Sampai 10.000 lah. Jadi ambo jual sampai 10.000 sekilo. Jadi modal itu baru. Itu yang akad yang kedua. Kalau diam lama tidak boleh diambil saja barang orang. Ya, karena akadnya belum terjadi sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan mangga dari penjual kepada pembeli. Ya, karena diam lama itu menunjukkan adanya ketidakrelaan ya baik dari penjual ataupun pembeli. Nah, itu sebaliknya, Pak, beli mangga 30.000 ya, ini tertulis di situ di mangga sekilo sampai 10.000. Ada ceknya, Pak, mangga nani ko mau biak 30 ya. Ada cek orang menjual diam di mangga lain, mangga buruk dia jualnya kan membeli. Nan membeli itu tidak buruk loh. Sama-sama diam. Jadi diam itu bukan cuma dari penjual, bisa juga dari pembeli. Maksud diam ini apa? Diam yang memang menunjukkan kalau penjual ataupun pembeli itu tidak rela. Tidak rela. Nah, hati-hati. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dalam menawar kalau membeli barang itu tetap harus ada pri kemanusiaan. Jangan ditekan mana lo nama kali. Oh, beli baju, berapa baju kok? Baju-baju lalu anak-anak, misalkan baju-baju 8.000 cik, 20.000 cik. Pada aku baju kok 20 cik nih. Ayolah, bungkusan 30.000 nih. Aku tanda kayu kan. Itu saja jangan. Ya, tunggu dulu. Akad ada kerelaan. Dan memang hadis tapi yang lupa redaksi Arabnya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang pemurah ketika menjual dan pemurah ketika membeli. Pemurah ketika menjual itu maksudnya apa? Meletakkan harga indah tinggi-tinggi mana. Allah balabo Allah. Dan membeli pun seperti itu pemurah. Pemurah itu apa maksudnya? Kalau mau menawar indah keterlaluan. Para aku nih ko 20.000 cik. Yalah bukuan 10.000 tiga deh ya. Itu kan kurang aja. Ya, cik 20.000 dia gonya pada tiga 10 itu nak muat. Ya, jadi pemurah, membeli pemurah, menjual pemurah. Kalau
ya orang macam-macam lah ya. Ada orang yang malih berbelit-belit. Kamu biasa mau nama dia itu kalau di Bukit Tinggi gitu, di kampung kan ke Kahua. Dia orang tuh mana itu saja. Dia mana itu. Kalau Bali Kursier segiko, Bali Cici segiko jadi. Jadi tidak menunggu lawak mago, lama mago kok boleh awak nang paibo ke nak. Bo Bali bisa mana itu saja. Arago pasti saja lah. Bo maling mago aku. Bara udah nang kepala bo maju aku bara. Nah, tapi aku nanti akadkan. Ya boleh benutu bagai ya. Ya, jual sepatu. Pada ke sepatu sarti 80, sarti 50 lah dia. Itu pokoknya saja sarti 60 ada aja mau itu. Boleh. Ya, betul. Pokoknya 80 misalkan ya, walaupun modal aku dihitung lo sewa kadai, dihitung lo gaji pegawai memang ya, tidak boleh begitu. Sabui saja aturan pulang pokok kan boleh. Sebab kalau pokok tidak cuma pokok barang, ya. Nah, lanjut. Yang pertama. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Ada kesesuaian antara lafaz ijab dan kabul. Saya beli beras kulit kusui 1 kilogram dengan harga 18.000. Kecil orang menjual, saya jual beras bulog 1 kilogram 18.000. Itu tidak sesuai. Atau mungkin sama-sama saya beli tadi bareh kulit kusui 1 kilo dan menjual apa kecilnya saya jual bareh kulit kusui 1 liter. Tidak sesuai. Jadi harus ada kesesuaian antara penjual dan pembeli. Berarti masing-masing penjual dan pembeli juga harus sama-sama tahu barang apa yang sedang mereka perjualbelikan. Kalau ada P udah beli. Sudi, itu buku kan. Sehingga yang dilafazkan pun sesuai apa yang dijual, apa yang dibeli. Mata uangnya juga seperti itu. Kalau secara tradisional ya bapak-bapak ibu ya orang jual beli itu kan jual meh. Ado namanya ameh, ado pula namanya rupiah ameh, kan beda. Itu harus jelas. Nah, sehingga tampak jelasnya itu dari mana? Dari kesesuaian antara ijab dan kabul. Saya beli ini tunai, saya beli ini utang, itu kan jelas. Ya. Tapi kalau misalkan penjual ternyata menjual barang secara tunai, pembeli ternyata membeli secara kredit, ya nanti kita bahas pula kredit. Hukum asalnya boleh, di mana masalahnya nanti kita bahas. Kalau misalkan yang menjual secara tunai, ternyata yang membeli secara kredit, ini menimbulkan masalah juga. Nah, makanya mesti sesuai antara ijab dan juga kabul. Terus adamu ta'liqi ala syartin aw taqyidi bi waqtin. Akad itu tidak boleh mengandung kata kalau-kalau. Kalau-kalau enggak boleh. Ya. Kalau turun hujan ambo jua aku kapan kau enggak boleh. Ya. Maka lafaz yang pakai kalau-kalau itu namanya janji itu. Itu namanya janji. Itu namanya bukan akad. Kironya yuk turun hujan beko pak. Kironya yuk turun hujan beko. Maka harus diulang akad balik. Tiba orang membalik ke balik ke kedewa. Agaknya pak turun hujan pak. Ambo bali barang apa aku sekian. Itu akad namanya. Jadi belum akad kalau cuma janji saja tadi. Kalau turun hujan barang ini ambo berikan kepada engkau. Anda turun deh. Itu belum akad jual beli. Jadi saat terjadi hujan diulang balik akad. Itu namanya apa? Itu namanya taklid. Tidak boleh. Itu belum lagi namanya akad. Itu namanya masih janji saja. Ada lagi namanya takkid. Takkid itu apa? Membatasi waktu dalam akad. Saya jual rumah ini kepada engkau dalam waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun kemudian balikan rumahku kamu balik. Nah, itu nak menjual. Itu mengapa namanya itu? Menyewa namanya. Jadi lo sewa. Ya.
Maksudnya apa? Dengan akad ketiga ini maka tidak sah. Ada salah satu solusi untuk pagagadai kecil orang jual beli temporer, ya, jual beli temporer. Kini kita punya sawah, kita pinjam pitih ke orang. Ibu ya terbayang ya, kita pinjam pitih ke orang, pinjam pitih 30 juta. Kemudian kita gadaikan sawah, sawah dikasih ke orang, duit kita ambil. Sawah ini apa namanya? Gadai. Akan berutang. Sekarang barang gadai boleh tidak dimanfaatkan oleh orang yang memegang sawah tadi? Kan tidak boleh dong. Tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Ada orang mengecek, boleh Ustaz. Bakok boleh. Sebab itu kan umpamanya menjual sawah tuh. Umpamanya menjual sawah, tapi menjualnya dia dia betih waktu dia dia syarat ambo jual kepada engkau sawah kok dengan syarat jangan dijual ke orang, pacik saja sawah kok sampai nanti ambo ada piti ambo balik sawah kok. Kan model itu akadnya. Enggak, akadnya enggak model itu. Akadnya tadi po pinjam piti kemudian sawah jadi gadai. Itu dari sisi akad lah kan enggak boleh. Ya, ayo lupa ambo. Itu namanya bai'ul wafah. Bai'ul wafah. Jual beli dengan batas waktu. Kita punya mobil ini punya banyak kenangan dengan kehidupan kita. Kemudian kita sedang butuh uang. Kita jual ini mobil tapi kita syaratkan apa kecewa? Mobil ini jangan dijual ke orang lain. Boleh itu? Nah, boleh. Menggadai sawah. Akad gadai kalau di Sumbar kok rata-rata tidak sah. Dari awal tidak sah. Ambo tidak bahas riba dong. Ambo bahas tidak sah dari awal. Kenapa kita katakan tidak sah dari awal? Tanah yang boleh atau harta yang boleh digadaikan itu nanti kita juga akan masuk membahas gadai. Harta yang boleh digadaikan adalah harta yang boleh dijual. Ya, harta yang boleh dijual itu apa saja syaratnya nanti kita bahas maksud alaih. Salah satu syarat harta yang boleh dijual adalah kita yang punya barang itu. Kalau kita yang punya barang, boleh kita gadaikan barang itu. Ambo ingin minjam pitih, ambo gadaikan tablet, boleh? Boleh, sebab kau punya ambo. Ini tanah punya siapa? Tanah punya siapa? Aduh, tanah punya wak sebenarnya. Bila ibu buik tanah, kan ikut kerja. Datuk wanti namanya. Di mana pek tanah? Apa ambo dulu apa ambo tanah aja. Gak kesan ya, ada tanah kan ada boy. Mana ruko lagi? Yo, membuka lahan betul. Tapi tanah tuh ratu-ratu kalau tanah nang lapang ndak ribu loh kan. Tanah nang lapasa itu kan ratu-ratu lah punya kaum. Nah, ndak usah bahas tanah kaum. Kini bapak ibu beli mobil, sekali ibu membayar kreditnya, sekali suami bayar kreditnya. Nah, toko punya siapa? Punya baduo, punya istri. Sekali awak membayar, sekali suami membayar. Tak bayang ya? Tiba-tiba suami ibu minjam piti kabang digadaikannya toko. Dia boleh? Bahkan tak boleh. Barang punya basamu, pinjam atau namo pribadi. Sama dari awal lah, tak sah. Makanya mau kecil tadi, gadai di Minako, rata-rata tak sadonya loh. Kalau memang tanah kuinya nan menaruhku, nan membuka, itu tembilang kami, nan membali pencarian ini tanah aku silahkan digadaikan. Tapi kalau tanah itu tanah kaum digadaikan atas nama pribadi, ini yang menimbulkan masalah kemudian hari. Apa masalahnya? Mama menggadaikan tanah untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya. Nanti ketika mama meninggal, nama nabi siapa? Kemanakan? Itu makanya anak di kemanakannya tidak damai. Tidak damai jadinya gara-gara itu memang dari awal bermasalah. Nah jadi tidak ada cerita ya.
ada mutaklid. Kalau kita menjual barang ya sudah move on, walaupun banyak kenangan ambo di YouTube Ustaz, ya banyak lah kenangan ambo di YouTube Ustaz. Jadi ambo menjual aku agak balik tiap ambo kecian ke orang yang membeli, tolong jangan dijual toko ke orang lain. Ya nanti kalau dijual toko ke orang lain tak bisa ambo beli, padahal ambo ingin mana beli kalau beli ada. Kalau lah jual foto ku materi dunia ya bu ya. Jangan sayang-sayang mana ke foto, jangan sayang-sayang mana ke rumah. Waduh, rahasia dari Ihya Ulumuddin. Semakin kita sayang dengan seseorang, semakin kita susah berpisah. Ya Pak, semakin sayang kita dengan seseorang, semakin susah kita, semakin sedih kalau berpisah. Nah, maka dunia juga seperti itu. Kenapa orang sakit ketika sakaratul maut? Pertama sebab manusiawi, memang kematian itu sakit. Tapi apa yang membuat sebagian orang sakitnya lebih daripada orang lain? Tergantung kadar cinta kepada dunia. Orang ketika lah talampau takabe hatinya do dunia, takana adik nyotonya, rumahnya, bininya, anak-anaknya ketika meninggal itu nanti kena. Ya, sehingga sakit. Bantu cerita awak tadi, berpisah dengan yang dicintai itu sakit. Kalau orang cinta dunia berarti berpisah di dunia kok sakit. Jadi jangan tinggi-tinggi nah cinta dunia, ya. Hilang balik. Kadang-kadang barang hilang tuh plong Pak. Kadang-kadang sebagian. Biar hilang lu barang orang enggak. Haji Ustaz coba jangan saya sayang aja dunia, Pak. Biar terumpah orang. Aku bilang mah terumpah gua kecil Ustaz jangan saya sayang aja dunia, emang itu. Ya. Ya dunia aku kita jadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Kendaraan menuju akhirat. Ya kalau dengan adanya kendaraan, ya kalau orang punya kendaraan menuju akhirat tentu lebih sepi. Nah, itu raga fisik dunia. Ya, ya. Ah, ya, ya. Nah, kini nan mengarajuan sawah siapa? Ambo atau ibu? Ambo. Nan panik saya. Ambo. Bibit dari saya. Berarti hasilnya punya saya. Tapi tanahnya punya saya. Itu Koko ambo langsung solusi nanti kita bahas detailnya bu ya. Maka karena usaha dari ambo dan tanah punya ibu, ambo umpam mau mampasidoi sawah pak badugo kok. Sebab sawah punya ibu usaha dari kewajiban ambo tetap setiap ambo panen, walaupun ibu menggadaikan sawah kamu, setiap panen ambo tetap harus kecil ke ibu. Bu, sawah ibu ku ambo garap, hari ku awak panen 8 balik bilik. Dek sawah ku punya ibu dan bibitnya dari ambo, awak gidu harusnya mau itu. Harusnya mau itu. Iya, itu makonyo. Itu makonyo. 10 tahun. Nah, kalau untuk nan 40 tahun ke solusinya. Pak langsung solusi kayo, berarti bahas gadai itu. Untuk pagang gadai yang sudah berpuluh-puluh tahun dan prakteknya kan banyak lo gadai kok Pak. Kalau di Buki di kampung ambo ada lo kan dia gadai kok. Batu ambo gadai kan sawah ke ibu, ambo pinjam piti 10 juta. Tabayang tuh. Nan mangarajan sawah ambo juga. Tapi ketika ambo menyambi ibu minta sawah itu kan ada yang memegang tuh. Nah jatah ada. Padahal ibu kan akan ngemanga tuh riba. Itu jadi riba. Nah kini dalam kasus seperti tadi ya, sawah punya ibu, ambo memegang. Yang karajo Bo, 30 tahun misalkan, 50 tahun. Maka solusinya orang ini kan menggarap sawah yang bukan punya dia. Orang ini menggarap sawah yang bukan punya dia. Apa namanya itu? Gosok. Enggak dibahas. Gosok. Mambil atau memanfaatkan atau menggarap barang yang tidak punya dia. Dia tidak punya hak untuk menggarap, tapi dia garap.
Itu ghasab. Tidak mencuri, bukan merampok, bukan. Namanya ghasab. Ada terompawa di luar, ada orang ke balanjo, dipakainya terompawa ke balanjo sebentar. Itu apa namanya? Ghasab, bukan mencuri. Ya, ini beda kok Pak, babnya ghasab. Nah, bagaimana pemecahan masalah ghasab bertahun-tahun? Tadi anggap 30 tahun. Maka diperkirakan berapa sewa tanah selama 30 tahun. Kalau dia menyewa. Nah, kini berapa sewa tanah selama setahun? Berapa kira-kira sewa tanah setahun berapa? Untuk kadang, sehektar berapa? 5 juta setahun. Nah, lah, 5 juta kali 30 tahun berapa? 150. 150. Utangnya berapa tadi? Hah? 200. Ah, ya sudah. 50 saja bayar. Itu praktek untuk utang jangka panjang. Untuk utang jangka panjang seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kita tidak menafikan ya jari orang nan karajo menggarap sawah tadi, tapi kita juga tidak boleh nafikan bahwa sawah itu punya orang lain, tidak punya inyo. Ya, contoh gambaran kan dulu pernah ambo tanya, ambo letakkan buah karambia di laman rumah ibu, tumbuh berbuah. Tanah ibu, batang karambia punya ambo, karambia kok berbuah. Buahnya punya siapa? Punya ibu atau punya ambo? Hah? Punya ibu atau ustad? Sama aja padi tadi, tanah punya orang, batang padi punya orang lain, si A, si B. Ketika berbuah padi punya siapa padi tadi? Yang punya batang. Buah itu mau ikut ke batang atau kepada tanah? Batang. Itu buah mau ikut ke tanah. Batang baru ikut ke tanah. Buah mau ikut ke batang. Tapi masalahnya karena batang tadi tumbuh di tanah orang lain, orang punya tanah juga berhak dapat ganti rugi. Masuk masalah tadi. Jadi itu solusi untuk jangka panjang. Yuk, 30 tahun tanah ini digadaikan, bagaimana solusinya? Diperkirakan berapa sewa tanah ini selama 30 tahun. Bukan masalah apakah hasil panennya sudah sampai senilai utang atau tidak. Kamu tidak setuju hitung-hitungan itu. Iya. Kalau hitung-hitungan bara panen kan baru akan mencatat lah bara panen sejak 30 tahun lalu. Nah, jadi caranya Pak, anggap nyewa tanah 30 tahun Pak, berapa pitihnya? Kemudian dikur, akadnya salah belum? Akadnya salah. Yo. Itu makonya apa-apa ibu-ibu kamang gadai, kamang jual, kamang bali tanya ustad dulu. Nah, kalau ada masalah baru tanya ustad. Yo, kalau lah terjadi kadang-kadang ambo sebagai ustad ditanya orang, ustad ini masalah ambo, oh itu tuh masalah polisi, nah masalah ustad itu gitu loh. Itu bawa ke pengadilan itu. Ayo. Nanti bahas ya riba. Kapan riba, kapan ghasabnya? Ada riba, ada ghasab. Dua-duanya sama-sama haram, tapi penyelesaiannya berbeda. Ya, riba dan ghasab. Ini sama-sama haram ya, tapi beda penyelesaian. Itu kadang-kadang mohon maaf benar. Orang banyak tidak bertanya ke ustaz. Bahkan dalam mewakafkan tanah itu pun harus bertanya ke ustaz tuh Pak. Orang kok mewakafkan tanah ke masjid harus tanya ke ustaz. Kalau tidak tanya ke ustaz, kok bahayanya ya. Boleh pipis di musajid? Hah? Boleh pipis di musajid? Indah, kini ada orang keceknya, ustaz, ambo punya tanah 1 hektar. Nah, 100 meter akan ambo wakafkan untuk jadi masjid. Nah, keceknya ambo wakafkan tanah 1 hektar untuk menjadi masjid. Di mana kamu buat WC? Boleh di situ? Nggak. Baku nak boleh. Sebab ko 100 kali 100 ko satunya jadi tumakonya. Kalau bertanya ke ustaz, konsultasi dulu ustaz, ambo akan mewakafkan tanah untuk masjid, baca rohnya. Tanya dulu. Maka dijawab deh ustaz,
apa nanti yang dapat musaji saja waktu ada tempat parkir ini ada WC ini ada pondoknya ada tamannya ada terasnya ada sadonya Ustaz fasilitas itu bahas solusinya jangan wakaf untuk masjid tapi wakaf untuk komplek masjid itu contoh lafaz menentukan Pak. Sebab kalau dia katakan ini tanah 1 hektar untuk masjid berarti tidak boleh bangun WC di sini. Kalau sempat dibuat WC di sini berarti ini menyuruh orang pipis di dalam. Jadi itu. Harus ya. Masalah jual beli ya, aduh kawan Pak. Membeli itu saja ini melapor kawan. Tanyanya dulu, Ustaz kamu kembali itu. Tanyanya begitu. Kadang itu masalah. Kalau di Yaman itu cerita guru kami, orang akan membangun rumah pun konsultasi dulu ke Ustaz. Ku gambar rumah kami ikut denahnya bagi gitu. Sampai mau itu. Itu gambaran saja ya. Termasuk anak-anak ibu, anak apa kemanikahnya, anak bapak, anak ibu, suruhnya mengaji ke Ustaz dulu. Nggak mau apa penyuluhan Pak Kua saja masa sekali pertemuan untuk ibadah semua duit itu itu. Kemanikahnya apai dulu ke Ustaz siapa lah abaraja fikih nikah kewajiban suami kewajiban istri. Baralamo baraja kok 2 minggu kok 3 minggu kok sesuai kesepakatan di Ustaz ala sudah baru nikah. Santi yang perlu nanti permudiaan tatur berdoa do permudiaan tatur konyo sastrawan jadi dia bertikai dengan Buya Hamka kebetulan dia muslim anaknya mau nikah dengan mu'allaf apa keceknya ambo tak setuju aku nikah sebelum menikah baraja dulu ke Buya Hamka nyo cakap je Buya Hamka ke Pak belajar dulu dengan Buya Hamka kalau Buya Hamka sudah oke, datang lagi baru nikah kalau Buya Hamka alun oke, nak dulu cerita itu hebatnya. Ini pertanyaan, kok mu'alaf tuh Pak? Mana santiang ibu pada mu'alaf? Mana santiang apa pada mu'alaf? Tergantung mu'alafnya siapa? Felix Xiao gimana tuh? Entah Syafi'i Antonio itu mu'alaf tapi ya, mohon maaf kok ya, awak tuh kan adonan bentuk mu'alaf tuh. Islam yo tapi bersuci nak jale, sholat nak jale, fatihah patah-patah kan bisa jadi. Wajar tadi. Ya permudia itu nyuruh kamu belajar dulu ke Buya Hamka, kalau Buya Hamka oke baru kamu nikah. Kalau enggak lah nikah, lah bisa bagi makan anak orang. Alah layut. Itu kebetulan anak kambing itu nah lain pernah menyabi lah baiklah anak kambing lah. Karena orang enggak beda. Nah jadi bertanya sebelum beramal, jangan bertanya ketika ada masalah pegang gadai. Ambo pribadi pun ya banyak, bahkan di keluarga Ambo sendiri pegang gadai itu jadi masalah. Ya masalah siapa? Mama ini, enggak mama ibu lupa. Mama ini 8 tahun. Mama ini menggadaikan tanah untuk apa Bu? Itu tanya ke ibu untuk apa dulu? Ini menggadaikan tanah, membeli padati dulu siswa. Yang menggadai. Kan bentuk tadi kejadian menggadaikan tanah untuk memberi makan anak, tiba-tiba yang disuruh menabui kemanakan kan kemanakan jauh berarti Bu. Yang menikmati siapa? Yang menabui siapa? Nah itulah ya jadi masalah. Sebab dari awal akadnya sudah bermasalah. Ya. Tapi nanti lah ya Bu ya, nanti kita bahas ganda itu lebih detail. Wak pahami dulu apa riba, wak pahami dulu apa musyarakah, wak pahami dulu apa ijarah fasidah dulu tuh. Nah, baru wak bahas nanti pakai gadai. Nah, pokoknya malam gini jual bali itu tidak boleh diagi ya. Bate waktu. Kalau jual lapehan, jangan TKB jual barang-barang.
Kalau lah pisah dia barang pisah, masuk laki bini. Kalau lah cerai lah, nah, semua cerai lah cerai. Jangan dikana-kana aja nang lama-lama. Ya, ya jadi masalah kan, jadi masalah. Ngana-ngana nang lama, enggak, istilahnya udah orang kini tidak move on, jadi masalah, jadi masalah. Nah, kok alah membahas pokok ya masalah akad. Nah, kini prakteknya lah. Praktek akad jual beli itu tidak harus seperti akad nikah. Jangan mereka pak ibu kadang enak awak tadi malam mengaji fikih muamalah dengan ustaz, katanya wajib akad. Pak awak kadang awak membeli gula-gula, saya beli gula-gula ini dengan duit 500 rupiah tunai, anak itu kan. Ya, akad jual beli tidak seketat akad nikah. Akad jual beli tidak seketat akad nikah. Sebab akad nikah itu menghalalkan sesuatu yang aslinya haram. Sedangkan muamalah ini aslinya halal. Al aslu fil asya al ibahah. Kalau nikah al aslu fil adha' at tahrim. Nah, kalau akad jual beli ini tidak seketat akad nikah, maka pelaksanaan akadnya juga tidak seketat akad nikah, tidak perlu saksi. Walaupun afdalnya jual beli itu ada saksi, Pak. Afdalnya jual beli itu ada saksi, tapi tidak harus ada saksi. Pak, kamu membeli gulu-gulu, ya cari lo saksi dulu, ya. Saksi dulu enak, kamu amalah guys. Dah, beri dulu, tolong cek. Ya, udah pelaku dosa besar nggak? Bakut tanya lo pelaku dosa besar. Ya ampun, mencari saksi jual beli, syarat saksi itu tidak beli orang pasti ada panjang lo proses. Ya, tapi saksi itu sunat. Ya, saksi itu kalau bisa ada bagus. Kalau tidak ada boleh. Ya, terutama untuk jual beli barang-barang yang besar. Nah, banyak orang sekarang salah paham, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka bilang bahwa akad jual beli di supermarket itu tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena tidak ada akadnya. Wak belanja di minimarket, supermarket tidak ada akad. Jangan cek tidak ada akad. Akadnya ada enggak? Ada akad. Di mana akadnya? Kok ambil pengalamannya di beberapa minimarket di Payakumbuh gua. Ketika man scan tuh ditanya, ada namanya bui. Ya, ada namanya bui, barang detail. Kalau mau de beranak kete membeli popok disebutnya. Iko popoknya M-nya Pak ya. Untuk bayi, ada nang kena untuk bayi bareknya 8 sampai 10 kilo Bang ya. Ada nang serupa itu. Membeli susu, beli itu lo kecil. Iko susu kadaluarsanya sampai tanggal segiko Bang ya. Ada nang seperti itu. Ya. Itu apa namanya tuh? Itu memang belum akad, tapi itu menjelaskan objek yang akan kita beli. Akadnya di mana? Bang, semua barang yang dibeli ini Pak, semua barang yang dibeli ini totalnya 200.000. Itu akad. Itulah akad tuh Pak. Jadi awak membayar pakai jadi. Jangan keluar saja piti. Nah, kalau diam saja, diam walaupun mengeluarkan piti, kalau dalam mazhab Syafi'i alun sah. Walaupun Imam Bajuri katakan boleh. Ya, zaman sekarang boleh mu'attah seperti itu. Tapi ihtiyatnya tetap jawe jo, walaupun menjawabnya apa? Jadi sip. Tapi kalau akad nikah jangan dia itu nak. Nah, saya nikahkan kamu dengan anak saya mas kawin sekian. Jadi itu akad jual beli itu ringan. Ya, tidak seketat akad nikah. Jadi itu sudah akad. Itu sudah akad. Nah, nanda akad tuh ya niang-niang saja. Tapi kok rata-rata setiap kasir itulah SOP-nya menyebut total belanja Bapak 200.000. Itulah akad. Itu sudah akad. Nah yang banyak tidak terjadi akad itu di mana? Potong rambut tidak ada akad. Ada akad potong rambut. Kadang-kadang tanya. Kalau langganan kan duduk saja sekali. Ya, ale
ketua umum, itu nak dua akadnya. Itu nak jual beli itu ijarah ya. Rumah makan, rumah makan. Nah, ya kaji-kaji yang mau galak-galak kawan kok guyon-guyon saja. Kalau kita pakai standar kitab, balanjo di KFC, wah boykot kok Pak ya, walaupun kita boykot, tapi balanjo di KFC itu di beberapa aspek lebih sesuai syariat daripada balanjo di rumah makan Padang. Betul. Kalau di KFC barang lah jadi punya awak, baru awak makan, ya Pak. Iya kan? Lah awak bayi ya, baru awak makan. Berarti nana awak makan kok punya siapa? Punya orang rumah makan atau lah jadi punya awak? Punya awak. Ya. Mau makan Padang enggak? Makan dulu baru. Nah, berarti nana awak makan kok punya siapa? Hal. Kecuali diramas ya. Bautang tapi yo masalahnya arago nak jaleh. Makanya kamu tak lo akan ketat-ketat benang tuh rumah makan Padang. Tapi setidaknya rumah makan Padang tuh setidaknya buat di dindiang kadang-kadang arago tambusul pembeli ribu buat jangi pembeli ribu telur rendang pembeli ribu batu. Kadang-kadang orang kan pengen masuk rumah makan tuh ingin dimainya ada dia talua kironya rumah makanku hargonya flat apa saja sabar dia harga sama pembeli ribu rencana dia talua supaya kok tahu pembeli ribu cak rendang dan dia juga setidaknya walaupun tidak dilafazkan setidaknya buat tulisan harga makanan di rumah makan kok sekian ya. Dulu orang mungkin tidak familiar dengan konsep rumah makan ya. Jangan dikupi ya, mereka memang itu ya. Mengupil berarti beda lo upil ya. Bahasa Indonesia aja tuh Pak. Nah, cuki aja sih. Mencomot ya. Ayo cuki aja sih kan. Mencukil berarti ya kan. Kuah ulir, kuah itu lah masyhur tuh ya. Anu ada tekniknya tuh ambil kuah alap sih. Jadi jangan ambil sambalnya. Tapi yo horornya banyak. Kita cuma meminimalisir. Nyo horornya ada, tapi kan orang rela sama rela. Oke, hurufnya berlaku demikian. Tapi kita minimalisir. Minimalisirnya apa? Buat daftar harga. Ini beda. Ibu pakai nasi kapau beda harga nasi Padang ya. Iya nama itu iya. Nah, tapi kan gadang loh Pak ya. Gadang loh. Ambo kalau iya Pak dek lah terbiasa di Mesir dulu. Kalau ayam sederhana itu dua deh Bu. Tapi kalau ayam nasi kapau sih ya beda gadang nasi kapau sama gadang koi. Ya. Kalau sederhana ayam remaja. Itu gambaran-gambaran ya kita berusaha meminimalisir horor atau ketidakjelasan dalam akad. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang objek akad. Baca jual beli ciri ayam 2 tahun lalu ada nambatannya kamu bahwasanya ternyata Sumatera Barat itu mengekspor cacak ke Cino. Cacak untuk jadi ube. Cicak diekspor ke Cino untuk jadi ube. Hukumnya itu kan objek. Bolehkah kita jual beli cicak? Itu insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan, mohon maaf kalau ada salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.